واجعله لنا إماما ونورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahabati amma ba'du. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan ini kita telah diberikan nikmat sehat serta nikmat iman sehingga kita bisa bertemu lagi dalam acara atau perkuliahan yang berbentuk daring ini, sehingga tidak dapat mengurungkan niat kita untuk terus belajar dan terus belajar. Selawat beserta salam tetap kita hutarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana berkat jasa beliaulah kita bisa merasakan kehidupan yang di alam terang benderang ini, di mana pada saat ini kita bisa merasakan kecanggihan teknologi yang dapat kita rasakan pada saat ini. Baik, yang saya hormati Ibu Triani Puji Astuti MASI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikoterapi Islam, dan tidak lupa pula kepada teman-teman dan hadirin sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, pada presentasi kali ini, sebelum saya melanjutkan presentasi ini, ada baiknya saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Alam Saputra, program studi bimbingan dan konseling Islam. Saat ini saya menduduki semester 5 UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Adapun judul makalah yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang pengertian psikoterapi Islam. Adapun sub-sub yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian psikoterapi Islam, definisi menurut para ahli, tujuan dan fungsi psikoterapi Islam, objek-objek psikoterapi Islam, dan teknik psikoterapi Islam. Baik, langsung saja pembacaan materi yang pertama, yaitu pengertian psikoterapi Islam. Psikoterapi berasal dari kata psiko yang artinya jiwa, dan terapi yaitu penyembuhan. Jadi psikoterapi sama dengan penyembuhan jiwa. Psikoterapi adalah pengobatan alam pikiran atau lebih tepatnya pengobatan dan perawatan gangguan psikis melalui metode psikologis. Selain menurut istilah, dalam kamus ilmiah populer, psikoterapi adalah usaha penyembuhan jiwa secara psikologis dengan jalan memberikan nasihat tentang religius dan ajaran-ajaran Allah serta nabi-nabinya. Psikoterapi Islam juga dapat diartikan sebagai pengobatan fisik, batin, mental, akhlak, dan kejiwaan, yaitu pengobatan perawatan gangguan psikis melalui metode psikologis. Menurut Hamdani Bakhran Azizaki tahun 2002 nomor 226, psikoterapi Islam adalah proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit, apakah mental, spiritual, moral, maupun fisik melalui bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari segi namanya, ada yang menamakan psikoterapi Islam yakni psikoterapi yang lahir dari kandungan rahim ajaran Islam dengan sumber utamanya Al-Quran dan hadis. Dan ada pula yang menamainya psikoterapi Islami, yakni psikoterapi barat yang diislamkan. Dengan namanya terakhir ini, maka psikoterapi Islam merupakan buah dari sebuah proses islamisasi Islam yang terjadi bukan hanya dalam bidang psikoterapi, tetapi juga dalam bidang ilmu pengetahuan lainnya. Adapun kata terapi dalam bahasa Inggris bermakna pengobatan dan penyembuhan. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata terapi adalah al-istisyifa, digunakan oleh Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidiyah dalam kitabnya Al-Istifa bin Quran. Bagian B yaitu definisi psikoterapi Islam menurut beberapa ahli. Salah satunya yaitu menurut Hamdani Bakhran Azizaki, yang pertama tadi tahun 2002 nomor 226 dalam buku Konseling dan Psikoterapi Islam, ia mengemukakan bahwa psikoterapi Islam adalah pengobatan dengan cara kebatinan
atau penerapan teknik khusus pada penyembuhan penyakit mental pada kulit atau yang kesulitan penyesuaian diri terhadap lingkungan setiap hari, atau penyembuhan lewat keyakinan agama dan diskusi personal dengan guru atau teman. Masih menurut Hamdani Bakhran Azizaki tahun 2002, psikoterapi Islam adalah proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit apakah mental, spiritual, moral maupun fisik melalui bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Sedangkan menurut Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir tahun 2002 nomor 207 dalam buku Nuansa-Nuansa Psikoterapi Islam adalah pengobatan alam pikiran atau lebih tepatnya pengobatan dan perawatan gangguan psikis melalui metode psikologis. Menurut Haji Fuad Ansori juga berpendapat psikoterapi Islam adalah upaya penyembuhan jiwa atau nafs manusia secara rohania yang didasarkan pada tuntunan Al-Quran dan hadis dengan metode analisis esensial, empiris, serta ma'rifat terhadap segala yang tampak pada manusia. Psikoterapi Islam juga dapat diartikan sebagai upaya mengatasi beberapa problem kejiwaan yang didasarkan pada pandangan agama Islam. Selanjutnya yaitu menurut Kaplan dalam buku Ahmad Saifuddin, ia menuliskan pendapatnya tentang definisi psikoterapi Islam adalah memodifikasi atau mengubah perilaku individu sedemikian rupa sehingga menghasilkan kemampuan penyesuaian diri yang lebih efektif dan terhadap lingkungannya. Selanjutnya menurut Rama Yulis, ia mengemukakan bahwa pengertian psikoterapi Islam adalah suatu usaha psikologis untuk menanggulangi gangguan jiwa dengan jalan menyesuaikan dan membiasakan diri dengan norma-norma yang baik, atau bisa juga melalui orang lain dengan memberikan sugesti kepada penderitaan agar mematuhi norma-norma yang baik. C. Yaitu tujuan dan fungsi psikoterapi Islam. Tujuan dan fungsi psikoterapi Islam yaitu untuk membantu individu dalam mengatasi gangguan emosionalnya dengan cara memodifikasi perilaku, pikiran, dan emosinya, sehingga individu tersebut mampu mengembangkan diri dalam mengatasi masalah psikisnya. Menurut Carl Gustav Jung, psikoterapi Islam selain digunakan untuk fungsi kuratif, penyembuhan, dan juga fungsi preventif pencegahan, serta fungsi konstruktif atau pemeliharaan dan pengembangan jiwa yang sehat. Ketiga fungsi tersebut mengisyaratkan bahwa usaha-usaha untuk berkonsultasi kepada psikiater tidak hanya ketika psikis sedang dalam kondisi sehat. Maksudnya dalam kondisi sakit. Alangkah lebih baiknya jika dilakukan sebelum datangnya gejala atau penyakit mental, karena hal itu dapat membangun pribadi yang sempurna. Selanjutnya yaitu D. Objek-objek psikoterapi Islam. Objek yang menjadi fokus penyembuhan, perawatan, atau pengobatan dari psikoterapi Islam adalah manusia secara utuh, yakni yang berkaitan dengan penggunaan pada yang pertama mental, yaitu di mana mental yang menghubungkan dengan pikiran, akal, dan ingatan. Misalnya, mudah lupa, malas berpikir, dan tidak mampu berkonsentrasi, tidak mampu mengambil suatu keputusan yang baik, picik, dan tidak memiliki kemampuan membedakan hal yang halal dan haram, dan yang bermanfaat serta yang mudarat, serta yang baik dan yang batil. Mental yang sehat ditandai oleh sifat-sifat, diantaranya mempunyai kemampuan untuk bertindak secara efisien, memiliki tujuan hidup yang jelas, konsep diri yang sehat, ada koordinasi antara segenap potensi dengan usaha-usahanya, memiliki regulitas diri dan integritas kepribadian, dan batinnya selalu tenang. Mental yang tidak sehat akan merasakan ketidaktenangan dan kebahagiaan. Akan tetapi, mental yang sehat sebaliknya akan merasakan kebahagiaan. Yang kedua yaitu spiritual. Spiritual yaitu yang menghubungkan dengan masalah ini. Salah satunya contoh, semangat atau jiwa religius yang berhubungan dengan agama, keimanan, kesolehan, dan menyangkut nilai-nilai transdental seperti syirik, nifak, fisik, kufur, penyakit batinia atau spiritual yang sangat sulit untuk disembuhkan dan diobati karena ini sangat tersembunyi di dalam diri setiap orang. Yang ketiga yaitu akhlak
atau moral. Moral yaitu suatu keadaan yang melekat pada manusia, yang daripada lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, perimbangan atau pemikiran atau sikap mental watak yang dijabarkan dalam bentuk berpikir, berbicara, bertingkah laku, dan sebagainya sebagai ekspresi jiwa. Moral merupakan ekspresi dari kondisi mental dan spiritual yang muncul dan hadir secara spontan, otomatis dan tidak dibuat-buat atau direkayasa. Perbuatan atau tingkah laku itu kadang-kadang sering tidak disadari bahwa perbuatan dan tingkah lakunya menyimpang dari norma-norma agama dan akhirnya dapat membahayakan diri orang lain. Seperti pemarah, dengki, dendam, suka mengambil hak milik orang lain, pemalas, berprasangka buruk, mudah putus asa, dan sebagainya. Yang keempat yaitu fisik. Fisik, tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi Islam, kecuali memang kalau ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ada kalanya sering dilakukan secara kombinasi dengan terapis medis seperti lumpuh, penyakit jiwa, biper, buta, dan sebagainya. Terapi fisik yang paling berat dilakukan oleh psikoterapi Islam apabila penyakit itu disebabkan karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh seseorang seperti wajah dan kulit tampak hitam, luka bahkan lebih kotor lagi seperti penyakit kulit, korengan, kudis, atau bintik-bintik hitam. Padahal mereka telah melakukan berbagai macam upaya agar dapat sembuh dari penyakit ini, tetapi tidak kunjung sembuh. Dan yang terakhir yaitu teknik psikoterapi Islam. Teknik psikoterapi Islam yang dapat menyembuh semua aspek psikologi, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, yakni 1. Membaca Al-Quran sambil mencoba memahami artinya. 2. Melakukan sholat malam. 3. Bergaul dengan orang yang baik atau salih. 4. Puasa. 5. Berzikir malam yang lama. Baik, itulah tadi penjelasan ke 5 materi dari saya, yaitu tentang pengertian, definisi, tujuan, objek, dan teknik. Adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu kesimpulannya ya, psikoterapi Islam adalah proses penyembuhan dan pengobatan suatu penyakit baik fisik maupun psikis melalui bimbingan sumber hukum Al-Quran dan As-Sunnah, seperti mempunyai beberapa fungsi diantaranya: A. Fungsi pencegahan, B. Fungsi penyembuhan dan perawatan, C. Fungsi pensucian dan pembersihan. Adapun objek dari psikoterapi Islam adalah mental, spiritual, moral, dan fisik. Metode yang terdapat dalam psikoterapi Islam adalah metode ilmiah, metode keyakinan, serta metode otoritas, dan metode intuisi, di mana metode-metode tersebut digunakan dalam proses penyembuhan penyakit jiwa. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan untuk yang terakhir, kepada teman-teman atau para audiens yang ingin bertanya, menyanggah, atau memberi saran, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.